Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Masih bersama kita bincang-bincang mengenai inspirasi bidang pertanian. Salah satu kunci sukses dalam pertanian itu adalah adanya sumber air. Jadi dalam proses produksi pertanian, air salah satu kunci suksesnya. Oleh karena itu, bisa kita lihat di beberapa daerah yang kurang air atau sangat sedikit air, ini bisa sukses. Bisa kita melihat contoh di negara Ethiopia yang memang daerahnya kering, kemudian di daerah gurun, di Cina, kemudian di Timur Tengah, air sangat mahal. Ya, karena dalam bentuk kering gurun. Tetapi dengan teknologi pemanfaatan air ini bisa menjadi mengubah gurun jadi pertanian yang subur. Yang pernah kita bahas adalah di daerah yang panas tersebut dengan generator menangkap uap air menjadi tetes-tetes air dan digunakan untuk pertanian. Itu salah satu contoh yang diterapkan di negara Ethiopia, sehingga Ethiopia menjadi negara yang cukup berhasil di bidang pertanian. Kemudian teknologi lain yang sangat terkenal dalam efisien memanfaatkan air itu adalah namanya bahasa Inggrisnya drip irrigation. Jadi irigasi tetes. Nah, ini irigasi tetes ini sangat efisien dan bisa digabungkan dengan pemberian nutrisi. Oleh karena itu sekarang sangat berkembang di daerah-daerah yang memang tidak se ekstrim gurun, tetapi air menjadi sumber masalah bidang pertanian, ini bisa dimanfaatkan sekarang. Dengan kreativitas manusia sekarang penggunaan air bisa digunakan seefisien mungkin. Nah, ini di daerah-daerah pegunungan yang kering, itu sekarang atau daerah perkotaan, itu bisa memanfaatkan contoh di gambar ini adalah botol-botol air mineral. Nah, kemudian apa? Ini baik yang ukuran kecil maupun besar. Jadi di daerah yang kering tadi ataupun yang malas menyiram air karena kesibukannya, itu bisa dimanfaatkan beberapa teknologi drip irrigation yang sederhana. Jadi ini yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan botol air mineral bekas, dipotong, ya kemudian dibalik, itulah kemudian dikasih media kemudian untuk menanam. Dan di bawahnya diberi reservoir air terus sehingga tidak tidak kehabisan air dan istilahnya tidak selalu menyiram karena airnya sudah ada kian. Bisa yang ada yang dimasukkan langsung, kena bawahnya, ada yang menggunakan kapilaritas menggunakan kain. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat di daerah Semano, di video YouTube yang pernah saya lihat, itu untuk menanam melon. Jadi galon dari botol galon aqua yang besar itu dipotong, dibalik seperti gambar ini, kemudian di bawahnya diberi air dan itu bisa diatur airnya ditambahkan menggunakan selang kecil-kecil. Itu semacam drip irrigation sebetulnya juga. Dan dengan teknik tersebut airnya selalu digunakan dan tanahnya menjadi lembab terus, tidak pernah kekeringan. Dan akhirnya dengan efisiensi penggunaan air tersebut, budidaya melon berhasil. Padahal kalau menggunakan teknologi biasa ya airnya disiram langsung meresap habis di batuan kapur begitu.
Jadi itu salah satu teknologi hemat air atau orang bisa menyebut cerdas air bisa dimanfaatkan. Itu beberapa contoh demikian. Jadi gendangnya itu ada dua, pemanfaatan botol bekasnya dan teknologi yang hemat air, hemat air. Ya, kemudian bagi yang malas-malas di perkotaan juga bisa diterapkan karena tidak harus selalu disiram. Dengan menggunakan teknologi ini tanaman akan selalu segar, tidak kekurangan air. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita bagaimana pertanian di daerah gurun maupun daerah yang sulit air bisa berhasil dengan penggunaan teknologi hemat air dengan menggunakan drip irrigation. Bahkan sekarang ada alatnya yang seperti cucuknya itu dibuka dengan teknologi agak lain, tinggal ditancapkan botolnya, kemudian di setel airnya keluar tetesnya itu juga bisa untuk menghemat air. Jadi sudah otomatis drip irrigation-nya. Itu beli pucuknya, tutupnya itu sudah banyak dan murah begitu. Demikian pemirsa teknologi hemat air untuk menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.